tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita bersama ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita nyatakan bahwa Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Oh, haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan segala-galanya yang terbaik bagi Engkau. Kami mau memberikan penyembahan kami. Kami mau memberikan pujian kami Tuhan Yesus. Merindukan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ini kami nyatakan kerinduan hati kami kepadamu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, kami angkat tangan kami, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
Tuhan. Kami naikkan sembah kami di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami, Tuhan. Kau ajaib dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Engkau baik dalam setiap hidup kami. Kami nyatakan Yesus saja, Yesus Tuhan. Kami sembah Engkau, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya pagi hari ini lawatan-Mu terjadi untuk setiap kami di tempat ini. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Kami nyatakan puji kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Haleluya. Inilah penyembahan kami dari hati kami Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami nyatakan sembah kami. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Haleluya. Kau ku sembah. Nyatakan Kau kami sembah. Kau ku sembah. Yes. Oh Tuhan, Kau kami sembah. Ku sembah. Kau ku sembah. Kami sembah Yesus. Ku sembah. Oh Tuhan, dengan hati nyatakan kami sembah Engkau. Kau ku sembah. Kami sembah Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kau kami sembah. Kau ku sembah.
ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami bersuka cita memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang siap bersuka cita memuliakan Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Sorak-sorai kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini kita mengakui betapa baiknya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu kita siap untuk bernyanyi, memuji, menari untuk Tuhan Yesus. Dan nyatakan Dialah Raja mulia. Ya Raja mulia, Allah pemenang dalam setiap kehidupan kita semua. Raja mulia, Allah pemenang, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selalu.
percaya bahwa Tuhan kita hebat. Dia Allah perkasa dan tidak ada yang gagal dalam setiap karyanya, dalam setiap hidup kita semua. Oleh sebab itu pagi hari ini kita dilepaskan dari segala belenggu dosa. Dan kita adalah umat-umat kemenangan yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bangkit, serukan nama Tuhan. Nyatakan bahwa Dia ajaib. Hidup yang diberinya, atas hidup yang diberikannya.
sebab itu, kita boleh berseru di hadapan Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Dan kita percaya segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua di tempat ini. Haleluya Yesus. Saat kita minta, Tuhan menyediakan. Saat kita ketuk pintunya, Tuhan membukakannya. Haleluya Yesus. Dan kemenangan itu menjadi bagian setiap kita orang percaya. Haleluya Yesus. Saat ku pinta, Engkau saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat kami ketuk pintu-Mu, saat ku ketuk pintu, Engkau bukakan. Semuanya terjadi sesuai imanku. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu Yesus. Kemenangan itu bagianku. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita nyatakan pujian ini lebih sungguh. Saat ku pinta, Kau memberikan. Engkau memberikan. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Saat kami ketuk pintu-Mu Tuhan, saat ku ketuk pintu, Engkau bukakan. Semuanya terjadi sesuai imanku. Ku percaya dan tidak bimbang, kuasa-Mu nyata,
kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami boleh ada. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap pujian yang sudah kami naikkan, boleh naik Tuhan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Engkau akan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara melalui lidah mulut hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa kegelapan, kuasa roh jahat yang mau mengganggu jalannya firman-Mu Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu saja yang melayang-layang di tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semua. Terima kasih kepada majelis melalui gembala. Saya di Daulat hari Jumat pagi. Ya, bersyukur hari ini minggu terakhir memang di Wuleri itu ibadahnya sore KKR selalu tiap bulan dan dari mana-mana juga hadir ya. Sehingga pagi hari ini saya sanggup untuk datang ke sini. Ya, dari beberapa hari kemarin terus menerus keluar kota, tapi Tuhan memberikan kekuatan. Hari ini pasti kita diberkati Tuhan. Haleluya. Lihat kiri kanan, katakan pada sebelah kiri kananmu, kita diberkati. Oh, lemes sekali ya. Ngomongnya kita diberkati itu. Kalau mau diberkati, ngomongnya kita diberkati begitu. Kalau suaranya terlalu kecil, nanti suara kebimbangan itu akan lebih keras dalam hatimu. Salah satu alasan kenapa kita harus memperkatakan firman, karena kata-kata itu berkuasa, entah itu kata-kata firman, kata-kata kita sendiri, bahkan kata-kata yang negatif itu punya kuasa. Nah, dunia ini dibangun oleh kata-kata. Kalau tidak ada kata-kata, bagaimana bangunan seperti ini bisa dibangun? Bagaimana pelayanan bisa dibangun? Jadi kita hidup salah satu penyebabnya adalah karena kata-kata. Enggak ada amennya. Bilang kiri kanan, kata-kata kita berkuasa. Ya makanya hati-hati dengan kata-kata ya. Kalau ada orang berkata-kata negatif pada kita, kita harus itu langsung mengkanternya. Enggak, bukan begitu ya. Saya masuk kepala 6 nih usianya, tapi sudah lihat masih kuat berdiri, masih energik, masih bersemangat seperti usia 17 tahun. Pak Ujang kalah sama saya. Haleluya. Ya, coba angkat tanganmu. Kita ini anak Tuhan. Coba bilang kita harus sehat. Kita diberkati Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan, haleluya. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang saya sebut jalur ilahi, tapi ini jalur yang ajaib. Kita buka firman Tuhan dalam Ulangan pasal 10 ayat 12. Ulangan 10 ayat 12, maka di layar saya tadi sudah berikan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Garis bawahi kalimat yang berkata, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Silakan duduk ya. Ini kepastian yang Tuhan berikan buat umat Tuhan bahwa Dia akan tunjukkan jalan. Kita akan menghadapi masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar, bahkan kita sering dalam hidup ini menghadapi saat-saat di mana kita bingung. Mau ambil keputusan bagaimana ini? Ya. Kita sering diperhadapkan pada masalah-masalah, bahkan jalan ini kita sudah coba, jalan itu, cara ini kita sudah coba, buntu semuanya. Lalu banyak anak Tuhan juga tidak lepas dari rasa panik. Ini gimana, harus bagaimana? Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berkata bahwa Allah kita adalah Allah yang menunjukkan jalan. Jadi kalau ada yang, wah nggak ada jalan ini buntu semua. Saya ingin ini, saya ingin itu, tapi bagaimana caranya? Sekali lagi firman Tuhan berjanji bahwa Dia akan tunjukkan jalannya. Allah itu adalah Allah yang ahli membuat jalan. Tapi seringkali jalannya Tuhan itu beda dengan jalan kita. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55, kalau kita lihat mulai dari ayat 8, gak ada di layar. Jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Ada kalanya kita coba mendikte Tuhan, kalau bisa Tuhan, saya ingin begini, saya ingin begini. Saya ingin anak saya sukses, saya ingin anak saya berhasil. Saya ingin sekolahkan dia di sini. Saya dorong dia untuk kuliah di sana. Nah saudara, tetapi Tuhan itu punya jalan yang kita tidak mengerti. Tapi itu jalan yang paling akurat. Ketika anak saya kuliah, saudara, kami nggak punya biaya. Lalu kemudian kita berdoa. Anak saya kepinginnya memang kuliahnya di musik. Tapi omnya berkata begini, ada masa depan apa di musik? Lalu kemudian dia kuliah di teknik pangan, teknologi pangan. Selesai, ya. Hanya saja dari SMP, masih SMP dia sudah guru musik. Dia sudah ngajar, sudah pegang kelas dengan sekian banyak anak. Selesai kuliah, dia punya pacar. Pacarnya bilang begini, kamu harus punya jenjang karir, kamu harus masuk di perusahaan ini, perusahaan itu, dan kamu harus berjuang supaya bangga begitu. Ya kalau orang tuaku tanya, ini calon suamimu kerjanya apa? Musik, ngurah keren katanya, gitu ya. Jadi anak saya berjuang masuk perusahaan ini, perusahaan itu. Lalu dia sadar, saya berapa lama jadi manajer katanya begitu. Kalau saya tinggal di Semarang, gaji 5-6 juta nggak cukup. Saya sudah teliti semua, dia bilang. Kalau nanti sudah punya anak, begitu dapat anak katanya. Untuk anak itu 1 bulan 2,5 juta, udah kelanya nggak cukup. Lah sisanya buat ini itu, kalau cuma dengan gaji 5-6 juta nggak cukup, nggak bisa beli rumah nanti. Terus bagaimana? Ya udah berhenti aja. Ya. Saya tanya, kamu berani berhenti? Berani. Terus ngapain? Ya bisnis musik. Bisnis musik. Seperti apa modelnya? Nah pada waktu dia berhenti musik, saudara, berhenti di perusahaan-perusahaan dan di musik, itu penghasilannya langsung anjlok menjadi 2 juta. Dia bilang, papi, mami, ini calon besan sudah tanya, kamu mau nikahi anak saya, mau tinggal di mana?
Karena sudah rencana dilamar. Tapi berani kita dukung, walaupun kami hamba Tuhan bukan bisnismen, percaya saja. Singkat cerita, dia berhasil di musik. Ya, sampai minta-minta ampun sama Tuhan. Karena apa? Dari pagi sampai jam 9 malam, gak pernah berhenti di kursi ngajarnya online sampai hari ini. Sampai hari ini. Sampai dia bilang begini, aku keliru. Kelirunya gimana? Aku cuma istirahat 1/4 jam, murid masuk. 1/4 jam, murid sudah masuk. Panas ini aku badannya. Kalau enggak dibatasi, aku bisa hancur. Jadi sekarang dia tiap bulan, dia kasih batas. Saya cuma mampu ngajar 60 atau 70 murid. 60 atau 70 murid. Tiap hari. Maksudnya dalam 1 bulan. Istrinya juga punya studio sendiri. Ternyata bisnis musik juga prospek. Di samping bisa melayani Tuhan, bisa ngatur di GPD Petra, musiknya sudah serba computerized, begitu luar biasa. Lihat, Tuhan membelokkan dari teknik pangan ke musik. Ada kalanya kita begitu keminter sama Tuhan. Kita mau ngajari Tuhan, tapi Tuhan tuh punya jalannya sendiri. Dia punya jalur ilahi. Coba katakan jalur ilahi. Sekarang ini, ya perhatikan ya, kalau kita ikut jalur biasa, kita bisa tenggelam. Ya. Kita bersaing dengan orang dunia yang punya skill, yang punya kemampuan, punya modal yang mungkin lebih gede, dan punya koneksi. Peluang-peluang kita terlalu kecil. Anak-anak kita berjuang dalam kehidupan ini enggak mudah. Kita akan mengalami begitu banyak kompetitor, lawan tangguh yang harus ditaklukkan. Maka ada anak-anak, saya kenal seorang anak mahasiswa, begitu senang bisa kuliah, begitu selesai kuliah, dia pikir dia akan menjadi begitu bergairah, tapi satu waktu anak ini menjadi stres. Stres, karena apa? Wah, aku udah wisuda tapi enggak kerasa apa-apa. Ternyata tantangannya lebih berat daripada kuliah. Sekarang cari kerjanya juga susah. Udah dapat kerja enggak puas. Ini kehidupan. Tekanan luar biasa. Tapi di jalurnya Tuhan, kita tidak mengalami tekanan yang terlalu signifikan. Di jalur yang biasa, kita harus berhadapan dengan hukum alam. Yang kuat pasti menekan yang lemah. Kalau kita lemah berhadapan yang lebih kuat, was-was, gelisah, betul apa enggak? Jalur biasa. Tapi di jalur ilahi, kalau kita jalan di jalur ilahi, kita enggak perlu takut. Jalur itu bebas dari tekanan hukum-hukum dunia ini, bahkan hukum alam. Petrus bisa jalan di atas air. Awal mula kecuali ya, atau setelah ia takut. Dia mulai tarik kembali cara hidup menurut hukum alam. Begitu dia merasa angin bertiup, pikirannya, logikanya mulai mikir begini, wow, tenggelam ini, pasti tenggelam. Ini hukum alam. Semula dia sudah berjalan bukan di jalur hukum alam. Dia sudah pakai jalur ilahi. Dia enggak tenggelam. Tapi ketika logikanya mulai menerapkan hukum dia tenggelam. Kalau kita hidup di jalur biasa hari-hari ini, kita akan kalah bersaing. Tapi kalau kita pakai jalur ilahi, kita pasti menang. Enggak ada amin ya. Nah, mari kita lihat. Ayat ini saudara, ada satu kata yang saya mau ambil, yang kita akan pakai sebagai jalur ilahi, yaitu kata beribadah. Katakan beribadah. Saya lihat di dalam
teks asli kata beribadah itu berasal dari kata abad. Kata abad inilah yang menjadi asal mula kata abdi. Ya, dalam teks asli ibadah menjadi aboda. Ya, aslinya ini adalah abad. Apa itu abad? Abad itu abdi, abad itu hamba. Abad itu pelayan, ya. Nah, jadi saya mau sampaikan pagi ini, jalur mujizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita adalah jalur kehambaan. Coba katakan jalur kehambaan, jalur pelayanan. Nah, mari kita akan lihat saudara, Yesus pakai jalur ini. Dalam Filipi pasal 2, Yesus pakai jalur ini. Ini jalur ajaib. Saya namakan jalur kehambaan ini sebagai jalur yang pertama kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 15, ini adalah jalur kehidupan di Eden. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan juga dalam ayat ini sama dengan di kitab Ulangan tadi, yaitu kata abad. Kamu harus abad, kamu harus mengabdi di Eden ini. Jadi ketika Tuhan kasih Taman Eden kepada Adam dan Hawa, Tuhan bilang inilah tempat pengabdianmu, inilah tempat kamu menghamba, inilah tempat di mana kamu jadi abad. Saya menangkap pesan Tuhan yang kuat di sini begini, bahwa kita akan diberi Eden, berbagai bentuk Eden. Kalau kita punya hati abdi. Bagi Adam, Eden itu adalah tempat usahanya. Karena Tuhan katakan usahakan. Eden juga bisa berarti pernikahan kita. Eden bisa berarti keluarga kita yang begitu indah. Eden bisa berarti bisnis kita, warung kita, toko kita yang diberkati Tuhan. Halo? Mau dapat Eden dari Tuhan? Coba tanya kiri kanan, mau dapat Eden atau Edan gitu. Ya. Tuhan sudah siapkan Eden. Semua bidang kehidupan kita bisa menjadi Eden. Di situ Tuhan sediakan semua yang kita perlukan. Kita hanya mengelola, tapi sikap kita, mentalitas kita dalam mengelola itu semua adalah sikap hamba. Disitulah kita melayani kepentingan Allah. Bukan cuma cari duit, bukan. Dalam pernikahan bukan cuma cari seks, bukan. Ketika kita buka warung, buka toko, bukan cuma cari uang. Disitulah kita jadi hamba-hamba Tuhan yang harus melayani Tuhan. Disitulah Tuhan harus dapatkan benefit atau keuntungan. Tuhan dapat keuntungan apa di tokomu? Oh, saya kasih perpuluhan, bukan. Menurut saya bukan itu. Bukan itu yang paling utama. Ya. Yang namanya pelayanan, saudara, kita bukan melayani, sekedar melayani acara berdiri di sini, bukan. Ketika yang berdiri di sini tadi melayani, kira-kira mereka mengalirkan enggak sentuhan ilahi buat jemaat yang ada di kursi-kursi ini? Kira-kira mereka yang melayani di sini benar-benar melayani jiwa-jiwa atau cuma melayani acara ibadah?
Ketika saya berkhotbah seperti ini, apa benar saya sedang melayani jiwa-jiwa? Ada enggak yang ngalir? Ada hal ilahi enggak yang ngalir ke saudara? Tanpa sikap hati sebagai hamba yang siap menjadi alat, berarti saya harus terhubung dengan Tuhan selalu. Supaya kasih karunia itu bisa mengalir dalam setiap kehidupan kita. Supaya firman kasih karunia bisa datang kepada saudara bukan sebagai khotbah, tetapi sebagai kehidupan. Jadi, apa sih pelayanan itu? Ketika Tuhan pakai kita untuk melayani, yang paling pertama kita harus melayani pribadinya melalui hubungan yang memuaskan dengan Tuhan. Tuhan puas enggak dengan hubungan kita dengan Dia? Tadi yang berdiri di sini, ya. Saudara memimpin pujian penyembahan, pertanyaannya apakah saudara tiap hari adalah penyembah? Di gereja saya tidak izinkan. Saya tahu ini orang punya waktu menyembah di rumah enggak? Karena arus penyembahan itu bisa dirasakan dari seorang penyembah. Allah bukan cari penyembahan, tapi Allah cari penyembah. Saudara, jadi pelayanan itu pertama melayani Tuhan. Kedua melayani jiwa-jiwa. Yang ketiga menghasilkan jiwa-jiwa yang dimenangkan dan yang sudah dimenangkan dilahirkan. Paulus berkata dia mengalami sakit bersalin hanya untuk melahirkan rupa Kristus di jemaat Galatia. Kita bukan cuma dilahirkan baru, tapi kita harus dilahirkan di dalam keserupaan dengan Kristus. Paulus merasakan sakit bersalin supaya keserupaan dengan Kristus bisa muncul di jemaat-jemaat yang dia layani. Sekarang saya mau lebih fokus di dalam bidang kehidupan saudara tiap hari. Berapa jiwa yang sudah dihasilkan bagi Tuhan? Ada jiwa yang datang kepada Tuhan. Belakangan ini di gereja kami, sampai anak sekolah minggu pun bisa bawa jiwa. Jadi di gereja kami, anak sekolah minggu youth dari gereja lain pun datang. Walaupun minggu mereka pulang ke gerejanya. Anak pendeta saja bisa dititip di sana. Di gereja kami. Karena apa? Seluruh jemaat punya mentalitas misioner. Melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Sebentar sore, gereja pasti penuh. Karena apa? Dari mana-mana datang. Jiwa-jiwa harus dijangkau melalui setiap bidang kehidupan kita. Setiap usaha kerja kita, itu adalah tempat kita harus mengabdi bagi Tuhan. Halo? Halo? Atau Tuhan yang mengabdi untuk kepentingan saudara. Tuhan, berkatilah usahaku, berkatilah tokoku, berkatilah warungku, berkatilah pekerjaanku. Jadi kita dapat banyak sekali. Tuhan gak dapat apa-apa. Kalau cuma perpuluhan, memangnya Tuhan kurang kaya. Yang paling Tuhan sukai itu adalah apa? Kalau kita bawa jiwa buat Tuhan. Gak ada aminnya. Halo? Dengar ya. Jangan cuma mau dilayani. Kalau enggak dilayani dengan baik oleh gereja, ngomel, ngeritik sana sini.
Ini waktunya gereja, seluruh jemaat umat Tuhan harus memiliki sikap mentalitas seorang pelayan. Semua harus terlibat dalam pelayanan. Nggak ada amennya. Bukan cuma duduk manis, mana sih bangku gereja, kursi gereja. Loh, mau diberkati apa enggak? Adam dan Hawa kehilangan Eden karena apa? Kehilangan kehambaan. Apa buktinya? Dia mau jadi sama seperti Tuhan. Dia mau dihormati seperti Tuhan. Dia mau disembah seperti Tuhan. Terpengaruh oleh perkataan si ular. Hah? Bisa ya? Ngapain kamu jadi manusia biasa? Kamu harus jadi majikan. Kamu harus jadi Tuhan. Ada banyak jemaat. Maaf, saya minta maaf dulu. Saya enggak bicara untuk kelas jemaat tertentu. Ada kalanya yang paling sensitif. Itu jemaat yang semuanya kurang. Kurang semuanya. Sensitif. Lupa disalami oleh majelis. Tersinggung. Ada enggak yang begitu di sini? Ada ya? Nggak ada yang ngaku. Kenapa kita sering kehilangan Eden? Kita mau jadi nyonya dan tuan besar. Bukan jadi hamba. Bukan jadi abad, bukan. Kita bahkan mau jadi Tuhan. Kita mintanya dilayani. Sekarang, maaf, perpindahan anggota gereja marak di mana-mana. Kalau enggak puas terhadap pelayanan di gereja A, pindah gereja B. Kenapa? Mentalitasnya hanya ingin dilayani. Padahal pindah ke sana kemari juga masih sama kondisinya. Enggak berubah, rohaninya, karakternya enggak berubah. Status sosialnya juga enggak berubah. Status ekonominya masih kayak gitu. Kenapa? Mudah sekali harga dirinya terluka. Kenapa? Karena mentalitas nyonya dan tuan besar. Bukan mentalitas seorang hamba. Padahal jalur kehambaan itu jalur ke Eden. Mau Tuhan pulihkan Eden? Itu kelimpahan. Ini waktunya mulai berdoa, Tuhan saya mesti ngapain. Pelayanan itu enggak cuma di altar gereja. Enggak. Seperti saya katakan tadi. Saya punya teman yang mungkin bisa dibawa kepada Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Atau kita baca dulu ini Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ini ke jemaat Kolose. Jadi hamba Tuhan itu bukan cuma pendeta atau gembala atau yang sudah sekolah Alkitab. Jemaat Tuhan juga adalah hamba. Di sini dikatakan begini, apapun juga yang kita lakukan, lakukan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nah, lalu Tuhan bilang, nanti kamu akan dapat upah dari Tuhan. Berarti akan ada dua upah. Kalau seorang karyawan kerja di sebuah perusahaan, dia pasti digaji oleh perusahaan, betul?
Tapi kalau dia jadi karyawan di situ, dia jadi utusan Tuhan, dia bawa misi, dia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Dia bersaksi pada rekan-rekan karyawan yang lain. Bahkan ada yang dimenangkan. Tuhan katakan nanti aku kasih upah lagi khusus di samping upah karyawan. Halo? Jadi double upahnya. Upah gaji karyawan, dapat juga upah khusus dari Tuhan. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Kita lanjut yang kedua. Kehambaan itu adalah jalur ilahi menuju kuasa rohani. Mari kita lihat Matius 12 ayat 15 sampai 21. Ini bicara tentang Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah-bantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengarkan suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Lihat, ini kuasa rohani seorang hamba. Lihatlah, inilah hamba yang kupilih. Jadi penegak hukum yang disebut di sini sampai hukum itu menang. Penegakan hukum di dalam bagian Alkitab ini adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang hamba yang terpilih. Jadi dia menegakkan prinsip-prinsip, ya, aturan-aturan Tuhan di mana-mana sampai hukum-hukum itu menang. Saya menggambarkan begini, bahwa selain Yesus ya, anak-anak Tuhan yang berdiri di atas prinsip Tuhan, di mana-mana orang akan lebih manut dia daripada yang lain. Karena prinsip hidupnya benar. Haleluya. Pengaruhnya akan sangat kuat. Dia nggak perlu ngotot di sini, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu. Ya, dia nggak perlu pakai kekuatan otoriter, nggak perlu. Dia hanya melayani sebagai seorang hamba. Dia nggak keras, bahkan bulu yang terkulai tidak dipatahkannya, sumbu yang pudar tidak dipadamkannya. Dia seorang hamba. Tapi dalam kehambaannya, dia hidup di dalam prinsip Tuhan. Dia menyuarakan prinsip-prinsip Tuhan. Sampai orang mantuk-mantuk sama dia. Sampai apa yang dia suarakan lebih direspon, direspek, didengarkan daripada suara yang lain. Ini kuasa rohani. Dimanapun kita berada, di situ kita bawa hukumnya Tuhan. Haleluya. Orang harus respect sama kita, bukan karena kita punya duit atau bukan karena kita begitu menakutkan, tapi karena mereka melihat prinsip-prinsip yang benar ada dalam hidup kita. Kalau kami keluar, di samping gereja kami ada warung soto. Di situ tempat orang-orang berkumpul. Warung soto itu juga berdiri, saya pernah cerita di sini. Kami bantu, itu orang yang gak percaya Tuhan. Ya. Kalau mereka lagi ngobrol, kami akrab banget. Ya, kami bahasa sehari-hari dengan mereka. Kalau mereka lagi ngobrol yang aneh-aneh, kalau kami muncul mereka akan bilang begini, ada papi mami. Mereka gak berani, gak rasanya nggak nyaman untuk ngobrol macam-macam,
apalagi yang kotor-kotor. Jangan sampai kita malah nggak dihormati karena utang nggak bayar, tukang nggosip ke tetangga. Jangan sampai kita malah bukannya direspek, tapi orang meludah karena hidup kita. Waktu lalu saya cerita di sini. Mereka kalau ngasih sesuatu ke kami, mereka akan sedih kalau kami nggak terima. Semua kepentingan kami, mau paket, mau apa, itu mereka siap mengamankan. Kalau ada acara gereja, mereka yang parkirkan di halaman sebelah. Kenapa? Kita tunjukkan prinsip hidup yang benar. Kita tampilkan bagaimana hidup yang benar. Yang berikut kita lihat, yang ketiga. Kehambaan itu adalah jalur ilahi menuju peninggian otoritas rohani. Filipi pasal 2 bicara tentang Yesus. Dalam Filipi pasal 2, Yesus merendahkan diri sampai mengambil rupa seorang hamba. Bukan cuma jadi manusia, lalu kemudian punya jabatan tinggi. Enggak, Yesus merendahkan diri sampai dalam status seorang hamba. Dan Alkitab berkata, bahkan sampai mati disalib, mati terkutuk, rela berkorban. Maka Alkitab berkata, Allah meninggikan dia, memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Haleluya, haleluya. Berapa banyak orang Kristen maunya dihormati, dihargai, bahkan mungkin diberi kedudukan, posisi, tapi tidak mau merendahkan diri. Yesus pernah berkata pada murid-muridnya, barang siapa mau jadi besar di antara kamu, dia harus jadi hamba bagi semuanya. Ada kuasa yang luar biasa dalam menghambakan diri. Pelayanan yang baik kalau kita jualan, saudara. Prinsip pembeli itu adalah raja, itu benar. Kita adalah pelayan. Semakin baik kita melayani, semakin kita punya kekuatan untuk menarik pelanggan. Haleluya. Berapa waktu lalu hampir saja terjadi masalah. Di rumah makan Gerbang Elok, saudara sering lewat, itu anggota jemaat kami. Situ ada banyak karyawan. Setiap hari sekarang bis-bis, bukan bis mampir biasa. Benar-benar sudah pesan jauh-jauh hari, kami akan mampir. Ada kalanya 1.000 orang mampir, saudara. Bayangkan, layani 1.000 penumpang. Ya karyawannya pasti capek pasti. Satu waktu, saudara, ada salah satu penumpang komplain. Ini kok makanannya kok kayak gini. Ini sudah dingin, ini sudah, kita kan bayar. Salah satu karyawan yang capek cuma ngomong begini, kalau nggak suka buang aja deh. Rame, saudara. Semua ngamuk, sekian ratus orang, kita akan viralkan rumah makan ini. Biar nggak laku, pelayanannya model begini. Ada kalanya, saudara, kita itu ngusir berkat cuma karena kita sok-sokan nggak punya hati hamba. Lalu majikannya muncul, memohon maafkan kami, karyawan kami nggak benar. Kami akan layani Bapak. Silakan Pak, kira-kira kompensasi apa yang kami harus berikan? Gak perlu.
Yang penting rumah makan ini mengakui, tolong karyawan seperti ini, jangan dipakai. Kita yang punya usaha juga harus didik karyawan kita, supaya punya hati melayani. Katakan amin. Dulu saya ini orang yang susah senyum. Jadi dalam pengembalaan masalah terus. Setiap kali berdiri di pintu, istri saya mesti sikut-sikut saya. Senyum, kalau nyalami senyum. Satu waktu ada jemaat benar-benar pergi. Karena apa? Gembalanya cemberut terus. Ini bicara pelayanan. Melayani bukan cuma nampak hebat karena saya bisa khotbah. Ternyata menyalami dengan hati hamba itu juga, itu mentalitas hamba, pelayan. Haleluya. Belum lama ini ada jiwa baru datang. Begitu datang, saya kelupaan senyum. Kelupaan senyum. Waktu saya salami, yang lain-lainnya saya senyum. Tapi pas nyalami jiwa baru ini, saya lupa senyum. Dia langsung ngomong sama jemaat yang lain. Gak bakalan kedua kali aku datang ke sini. Halo? Coba bilang kiri kanan, menyalami orang saja harus dengan hati hamba. Kasih senyum. Loh, kira-kira mau gak gereja ini sampai hari Minggu berkali-kali ibadah? Haleluya. Ini sudah waktunya, ini GPD Wirya Desa, ini terkenal di mana-mana. Saya itu gambarannya begini, mestinya GPD Wirya Desa ini itu sudah berlipat-lipat kali ganda loh. Karena jauh lebih kuat daripada GPD Wirya loh. Tapi ini gak bisa bergantung cuma pada gembala, gak bisa. Semua harus bergerak dalam pelayanan. Harus sama-sama memelihara jiwa, apalagi jiwa baru. Kalau dulu sekali GPD tetap GPD, sekarang gak gitu. Kalau kita gak bareng-bareng jaga jiwa-jiwa, pergi. Halo? Mau diberkati apa enggak nih? Lebih cepat lagi. Yang kelima, kehambaan itu adalah jalur ilahi menuju investasi harta kerajaan Allah. Coba lihat yang pertama, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan apa? Mempercayakan apa? Hartanya kepada mereka, hamba-hamba. Coba bilang, hamba-hambanya. Bukan tuan-tuan besarnya, bukan. Ada seorang tuan mau pergi ke luar negeri. Lalu dia panggil hamba-hambanya. Lalu Alkitab berkata dipercayakan hartanya. Halo? Jadi yang akan dipercaya harta kerajaan Allah, orang-orang yang siap melayani. Semua kita di sini tanpa terkecuali Tuhan mau pakai. Amin. Enggak tua, enggak muda. Di gereja kami anak-anak SMP itu memenangkan jiwa. Puasa, kalau puasa, satu waktu saya tanya, karena dia nangis terus. Kenapa kamu sepanjang puasa nangis terus? Dia sedang menangisi dalam doa temannya yang dia ingin menangkan. Akhirnya temannya itu datang. Belakangan ini, temannya yang lain di gereja mulai berkata begini, kamu kok sekarang pakaiannya bagus-bagus ya? Kok kamu lebih bagus ya tampilannya?
Itu seorang anak remaja. Padahal ini keluarganya keluarga ngenes. Tapi ketika ini keluarga mulai terjun dalam pelayanan apa saja, nggak perlu minta izin sama saya untuk memenangkan jiwa, saya katakan. Nggak perlu tanya, boleh enggak Bapak Gembalang? Nggak perlu. Di luar sana menangkan jiwa, menangkan saja, bawa mereka pada Tuhan. Ini keluarga mulai diberkati Tuhan. Coba bilang kiri kanan, jangan cuma mau dilayani. Ini waktunya kita berpikir pelayanan apa yang bisa kita kerjakan. Kita mesti menghasilkan buah. Halo? Buah jiwa. Wah, kalau segini mulai bergerak. GPD Ulir itu tinggal 15 orang waktu saya masuk. Puji Tuhan sekarang kemarin saya hitung coba data sudah 130-an. Sudah hancur. Nama buruk di kota Uleri. Orang-orang di Uleri katakan nggak ada Tuhan itu di GPD Uleri. Tapi ketika semua bergerak dalam pelayanan, jiwa-jiwa datang. Yang sudah pergi saja kembali. Ini waktunya, enggak cuma dilayani. Kalau saudara tunggu dilayani, ya dapatnya seberapa. Di Uleri itu kita punya gerakan segenggam beras. Jadi ngumpulin beras, nyatanya ada yang ngasih 1 sak. Lalu kita dum-dumkan ke jemaat-jemaat yang memerlukan. Ya dapat berapa kilo tiap bulan. Ya tiap bulan. Tapi mereka cuma dapat segitu tiap bulan. Tapi ketika mereka mulai melayani, mereka dapat upah lebih dari Tuhan. Bukan cuma bantuan itu. Jadi kalau cuma mengandalkan dilayani, enggak dapat banyak. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk melayani kita juga terbatas. Haleluya. Tapi kalau kita melayani kepentingan Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas. Dia katakan, aku akan percayakan harta kerajaan Allah. Kita akan jadi manajernya Tuhan. Mengelola berkat-berkat Tuhan, mengelola harta kerajaan Allah. Ya, harta kerajaan Allah itu macam-macam, ada yang bersifat rohani. Tapi saya juga percaya bahwa harta kerajaan Allah itu juga bisa bersifat materi yang dipercayakan dalam hidup kita. Haleluya. Yang terakhir, boleh ya tambah satu lagi. Yang terakhir. Keenam, kehambaan adalah jalur ilahi menuju kuasa penaklukan dan perluasan wilayah. Kita lihat Lukas 19 ayat 12 sampai 21. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru ia kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya, katakan hambanya, dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Lihat, berapa keuntungan yang kau hasilkan bagi Tuhan.
akan menentukan berapa kota yang Tuhan akan berikan untuk dikuasai. Halo? Halo? Bukan cuma Wira Desa. Saya percaya enggak yang punya bisnis nanti satu waktu, wah di Semarang sudah ada, di Tegal ada, di mana-mana ada. Karena apa? Tuhan kasih kota-kota itu kepada saudara. Halo? Hei. Atau mau gitu-gitu aja? Loh Tuhan mau pakai para entrepreneur, para bisnismen sekarang jadi ujung tombak terdepan loh, kerajaan Allah. Karena apa? Para bisnismen ini punya akses ke jiwa-jiwa. Kalau pendeta, asal mereka sudah tahu ini mereknya pendeta, mereka akan menarik diri, jaga jarak. Karena mereka sudah curiga, pendeta pasti ingin mengkristenkan orang. Tapi para bisnismen, dia punya relasi-relasi yang bisa dimenangkan. Halo? Jadi dengar, kalau kita menghasilkan sesuatu bagi Tuhan, itu akan menjadi ketentuannya Tuhan. Berapa kota yang akan dipercayakan kepada kita. Bukan cuma harta, tapi wilayah bisnismu, wilayah kehidupanmu akan diperlebar oleh Tuhan. Nggak ada tepuk tangan bagi Tuhan? Percaya enggak? Saya lihat wajah-wajah mendengar ini, apa iya? Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang apa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan terima kuasa, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Samaria, Yudea, Samaria sampai ke. Kalau kita jadi saksi Kristus di bidang apapun hidup kita, Tuhan akan perluas wilayah kita, bukan cuma di Yerusalem, tetapi Dia akan bawa kita di kota sebelah, Dia akan bawa, bahkan kita akan menaklukkan bangsa-bangsa. Coba katakan bangsa-bangsa. Lagi katakan bangsa-bangsa. Haleluya. Contohnya Yusuf. Yusuf itu dipersiapkan Tuhan untuk berpengaruh di satu bangsa, Mesir. Seorang Yusuf, dia dipakai Tuhan, dia dipersiapkan menaklukkan, menguasai bangsa Mesir. Dengarkan ini baik-baik. Ini sebanyak ini nggak mungkin kalau nggak ada 1, 2 bahkan bisa lebih orang-orang yang akan punya pengaruh di bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Coba tutup matamu sebentar, bayangkan kau, wow, banyak orang terdampak oleh kehidupanmu. Fokus hidupmu sekarang melayani Tuhan. Ketika saya mulai melayani saudara, di hati saya selalu ada suara begini, kamu gak cukup di tempat ini, kamu gak cukup di tempat ini, kamu gak cukup. Saya tutup dengan ayat terakhir, kalau saya gak salah ingat ya, Yesaya 49 ayat 16. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Oh, ini berarti saya salah sebut. Ada satu ayat, kalau ayat yang ke-6, ayat 6. Mari baca bersama, ini ayat penutup. Yesaya 49 ayat 6. Baca dengan nyaring. 2, 3. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Terlalu sedikit kalau cuma jadi jemaat biasa di Wira Desa. Terlalu sedikit kalau cuma satu toko yang kau punya. Terlalu sedikit kalau cuma Wira Desa yang kau kuasai. Terlalu sedikit bahkan jadi hamba suatu bangsa seperti Yesaya. Tuhan katakan, engkau potensinya bangsa-bangsa.
Halo, siapa yang ingin tahun ini usahanya melebar, pekerjaannya meluas? Nggak ada yang angkat tangan. Nggak percaya? Coba mulai bilang pada dirimu, terlalu kecil ini usaha kita. Dampak kita atau jangkauan kita untuk jiwa-jiwa dengan bisnis kecil ini sedikit. Saya yakin kalau pikiranmu mulai ke jiwa-jiwa, kau bisa berdoa, Tuhan, luaskan usahaku. Ini terlalu kecil, ini terlalu sedikit. Saya pernah berdoa seperti itu. Waktu itu saya masih di Tersono, saudara. Dan di hati saya Tuhan terus ngomong, terlalu kecil kalau kamu cuma di sini. Terlalu kecil. Potensimu enggak cuma sebatas kota kecamatan ini. Saya aminkan. Walaupun pada waktu itu saya orang minderan, saudara. Saya mungkin salah satu hamba Tuhan yang jarang sekali ke Wiradesa. Bukan karena saya sombong, karena saya minderan gitu. Tapi di hati saya selalu ada suara, terlalu sedikit ini, terlalu kecil. Harus lebih luas. Saya nggak ngerti bagaimana caranya. Tapi sekarang kami bisa melayani kemana-mana, ke berbagai gereja. Kami suami istri bisa berbicara di mana-mana. Terbukti. Bahkan saya masih berkata, kayaknya masih terlalu sedikit Tuhan. Belakangan ini ada teman-teman dari luar negeri, kamu datang dong seminar di sini. Saya bilang tunggu waktunya. Coba bilang pada dirimu, terlalu sedikit apa yang kau sudah capai hari ini. Haleluya. Mari pemusik maju ke depan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ini waktunya GPD Wiradesa meluas. Haleluya. Haleluya. GPD Weleri yang sekecil itu saja sekarang dinantikan di kota mana. Bukalah pemuritan di sini, bukalah kelompok pemuritan sini. Kami menantikan. Wow. Malah saya merasa saya yang terlalu lamban ya. Tapi Tuhan punya cara untuk membuat kita meluas. Kita percaya ada mujizat, ada kuasa kerajaan Allah yang akan menyertai kita. Kita nyanyi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasamu. Haleluya. Yes, haleluya. Kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu. Ulangi. Kelemahanku sempurna kuasamu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi
Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Saudara, ada harapan untuk lebih maju, amin. Walaupun ramalan tahun ini akan susah, sulit, tapi bagi anak Tuhan, Tuhan bisa membelah laut untuk memberi jalan bagi kita. Tuhan bisa buka jalan apapun yang orang lain gak lihat, yang kita sulit menemukannya, tapi Tuhan katakan Dia akan tunjukkan jalan. Ada banyak jalan, mari berdiri di hadapan Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan, haleluya, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan. Yes, Kau pembuat mujizat sejati. Diam sebentar. Tutup matamu, tutup matamu. Bayangkan akan ada jalan yang terbuka, lalu imani. Coba beranilah bermimpi. Beranilah membayangkan janji Tuhan. Yang engkau tidak duga mungkin sedang dipersiapkan Tuhan bagimu. Mulai tajam melihat peluang. Ketika Tuhan mulai buka peluang, ambil itu. Karena Tuhan akan beserta dengan engkau. Kau akan lebih maju lagi. Karena Tuhan butuh engkau di area itu untuk memenangkan jiwa. Tuhan memerlukan lebih banyak orang di hari ini. Tuhan membutuhkan engkau. Siapapun engkau yang ada di sini. Seberapa rendah diri pun engkau, status sosialmu mungkin begitu rendah, tapi Tuhan mau pakai hidupmu. Akan ada pintu-pintu terbuka bagimu. Akan ada peluang-peluang terbuka. Bahkan laut yang menghadang, gunung yang menghadang pun Tuhan bisa terobos supaya kita berjalan di dalamnya. Yang membelah, yakin dengan lagu ini. Oh rapataka ya ralama-lama. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Oh haleluya. Yang buka jalan. Yes. Kau pembuatmu. Katakan lagi dengan iman. Haleluya. Oh yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Yang buka jalan. Yes, haleluya. Kau pembuat mujizat terjadi. Bapa di sorga, kami percaya Engkau sedang menaruh iman yang besar dalam setiap hati kami. Dan Engkau sedang membuka visi yang baru dalam hidup kami. Setiap anak-anak-Mu yang hadir saat ini sedang melihat peluang-peluang yang baru. Ada kuasa terobosan melalui pelayanan. Karuniakan kepada setiap kami hati seorang hamba. Karuniakan pada setiap kami hati yang mau melayani. Yang mengejar jiwa-jiwa. Mengejar hidup yang berdampak. Tuhan, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berusaha, di situ kami adalah utusan Tuhan. Di situ kami adalah hamba yang dipilih oleh Tuhan untuk diposisikan di tempat itu. Di situ kami pasti berdampak.
Dan setiap anak Tuhan yang mulai berdampak pasti mengalami terobosan yang baru dalam kehidupan. Biarlah firman Tuhan ini mendobrak kekristenan kami, menjadi lebih aktif, lebih diberdayakan untuk kemuliaan Tuhan. Gereja ini akan menjadi gereja penuh kemuliaan Tuhan. Jiwa-jiwa akan datang ke sini. Akan lebih banyak jiwa-jiwa yang mencari Tuhan di tempat ini. Terima kasih untuk waktu, kesempatan yang kau berikan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kalau kita mengikuti jalur Tuhan, jalur ilahi, pasti kita akan diberkati, kita akan merasakan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan Tuhan akan memberi kita girangkan dan senangkan hati kita. Mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus yang cinta saya sebagai lagu persembahan. Dan terima kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kami, Engkau selalu membuat hati kami selalu senang dan selalu bahagia Tuhan. Ucap syukur atas segala berkat-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memberikan persembahan Tuhan, biarlah apa yang kami persembahkan ini boleh menjadi berkat, untuk menjadi perluasan kerajaan-Mu Tuhan, jadi kemuliaan nama-Mu. Kau menyertai Tuhan, supaya persembahan kami boleh berguna untuk perluasan kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan kirim hamba-Nya untuk ngajari kita tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu James dan paruh bilang nih. Tuhan memberkati pekerjaan Tuhan di Waleri. Ya. Jemaat terus bertambah-tambah. Amin. Ya, amin. Ya. Jemaat terus bertambah-tambah dimanapun keluarga hamba Tuhan dipakai untuk melayani Tuhan. Ya. Saya lihat di Instagram, di Facebooknya itu kemana-mana dia. Nih, khususnya pria. Jadi masih terlalu sedikit ya. Masih terlalu sedikit. Belum ke pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadilah seperti yang diimani. Pulau udah, luar negeri belum? Sudah, puji Tuhan. Tapi masih terlalu sedikit ya. Masih terlalu sedikit. Masih banyak yang dikerjakan buat Tuhan. Ya. Tuhan tolong kiranya kita semua bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Untuk acara gereja, sebentar jam 9:30 pagi ibadah sekolah minggu.
Diharapkan orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah minggu untuk dibawa ke gereja untuk diajar, berlatih dari kecil, beribadah pada Tuhan. Jangan lupa doakan guru sekolah minggu yang mengajar. Tuhan berikan hikmat pewahyuan, mengajar dengan penuh kesabaran, sehingga firman itu mungkin harus diulang-ulang sampai anak-anak mengerti. Sehingga anak-anak kita punya dasar yang kuat, bertumbuh menjadi gereja yang sehat, gereja yang berkenan di hati Tuhan. Hari Senin kedua ada pos PI di Kesesi. Kita juga berdoa supaya di Kesesi juga bukan hanya pos PI, tapi di sana akan ada rumah doa ataupun gereja GBDE. Banyak orang dimenangkan. Ya, haleluya. Dan Selasa ibadah wanita jam 5 sore. Hari Rabu ibadah umum jam 5 sore. Diharapkan juga jemaat bisa hadir nih hari Minggu ini karena mungkin tadi pagi hujan jadi agak kosong, banyak kursi yang kosong nih. Tuhan tolong jemaat yang lain supaya minggu depan bisa hadir dalam ibadah Minggu pagi. Terus untuk Kamis ada doa puasa di gereja. Jemaat yang akan ikut bisa hadir jam 12 siang. Dan Kamis ini, Kamis terakhir di bulan Februari, ada doa semalam suntuk di aula gereja. Bapak Ibu yang mau ikut berdoa bersama hamba Tuhan silakan hadir mulai jam 10 malam. Jumat ibadah pria jam 18.15 petang. Kami juga menghimbau untuk jemaat pria baik yang sudah berkeluarga ataupun belum bisa hadir dalam ibadah pria. Supaya jumlahnya semakin banyak dan pria-pria juga bisa menangkan jiwa-jiwa, membawa teman-teman yang datang kepada Tuhan. Haleluya, pria. Pria haleluya. Haleluya. Dan Sabtu ibadah pemuda remaja jam 5:30 petang. Hari Sabtu juga pelayan perjamuan kudus bisa hadir di gereja untuk doa perjamuan kudus pada bulan Maret. Jadi enggak terasa minggu depan kita sudah masuk perjamuan kudus lagi. Ya, Minggu ibadah perjamuan kudus jam 6 pagi. Kita bisa hadir semua, diberkati Tuhan untuk memberkati orang lain. Amin. Amin. Jadilah hamba. Tadi ada satu tag yang saya sangat tertarik. Sebentar. Ini yang bikin tag yang mana ini Mas? Ini yang ini. Mengapa ada anak Tuhan kehilangan Eden? Karena mereka kehilangan mentalitas atau sikap hati sebagai abad itu sebagai abdi atau sikap hati seorang hamba yang melayani Tuhan. Mereka berubah dari seorang abad atau seorang hamba menjadi seorang tuan dan nyonya besar yang terus-menerus memerintahkan Tuhan. Jadi mau jadi mengalami Eden dalam keluarga, dalam pekerjaan, jadilah hamba. Hamba itu selalu rendah. Melayani Tuhan, semua kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat Wirisa punyalah misi dalam hidupmu untuk jadi hamba Tuhan. Sehingga seperti dikatakan Pak Jim tadi, harusnya ini kita sudah berlimpah-limpah, sudah gak cukup gedung ini untuk jiwa-jiwa. Karena kita sudah puluhan tahun dikenal sebagai gereja yang memberkati. Mari kita bergerak, semuanya bisa menjadi hamba Tuhan. Pelayan Tuhan, menangkan jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Mari kita berdiri semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang hari ini komitmen mau jadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Bukan harus jadi pendeta ya. Mau melayani Tuhan, menjadi seorang hamba melayani orang lain. Mari kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Kita nyanyi pujian hati seorang hamba. Nanti Ibu Priscilla saya undang untuk berdoa dan doa berkat oleh Pak James. Haleluya. Tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga.
sebentar. Ada yang saya lupa yang perlu saya sampaikan. Tadi malam, nanti saudara bertanya, tadi malam jam 22.39 Gembala WA ke saya. Selamat malam Pak Yusak, Tuhan Yesus memberkati, memberitahukan bahwa saya dan istri malam ini ke Bandung dan besok malam sudah balik ke Pekalongan. Jadi WA ini masuk jam 22.39 tapi saya sudah bubuk manis. Jadi tadi pagi jam 4 saya baru buka. Saya tanya, pagi Pak, siapa yang melayani? Baru jawab tadi Pak Jim. Jadi gembala kita ke Bandung. Kita doakan di Bandung urusannya beres dan kembali ke tempat ini dengan sehat sempurna. Mari nyanyikan rap ini, kita akan masuk dalam doa penutup. Yang ku punya hati hamba yang makan dan setia padamu Bapa, kemanapun bawa hati. Amin amin, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima Ya, kasih kalau pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami ada Bapak. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan Yesus, percayakan di haleluya. dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, talenta Ya, apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Kami boleh memiliki hati Amin. seorang hamba yang siap untuk melayani, yang siap rela untuk bekerja bagi kemuliaan akan nama-Mu Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati kami di dalam segala aspek hidup kami, Ya, biarlah Yesus, Tuhan akan pakai kami memberkati juga orang-orang yang ada di sekeliling kami, Bapak. Jadikan Ya, kami Yesus. berkat dimanapun kami berada, sehingga nama Amin, Tuhan boleh Tuhan. dipermuliakan. Menteraikan senantiasa firman-Mu di dalam setiap hati kami, Ya, supaya Yesus. apapun yang kami perbuat, apa yang kami perkatakan, apa yang kami lakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berkenan di hadapan sesama kami. Sehingga kami boleh saling menguatkan Ya, satu Tuhan. dengan yang Haleluya, lain, kami saling haleluya, menghibur haleluya. satu dengan yang lain. Kami mau belajar untuk menanggalkan ego kami. Ya, Tuhan. Yesus. Kami mau belajar untuk menanggalkan ketinggian hati kami. Ya, Kami akan Tuhan. merubah kami memiliki hati Amin. yang rendah di hadapan Engkau. Sehingga Engkau Haleluya. berkenan di dalam setiap kehidupan Haleluya, kami. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan Ya, firman-Mu. Pakai beliau lebih hari lebih heran, banyak Ya, memenangkan Yesus, jiwa. Tuhan. Sehingga dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu David suami istri Tuhan. Tuhan tahu kerinduannya dan Tuhan tahu dimanapun dia berada, Tuhan akan kawali Ya, dia, amin. sertai sehingga tibakan di tempat pelayanan kembali dengan selamat. Sehingga kami dapat bersuka cita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, anak-anak-Mu yang pagi ini tidak Amin, sempat Tuhan. hadir. Apapun yang menjadi Ya, penghalang mereka, Yesus. kami tahu Tuhan yang sakit, mari Tuhan Ya, Engkau lawat secara pribadi, Engkau berikan kesembuhan, berikan kekuatan Ya, iman Yesus, Tuhan, Tuhan. supaya dapat meraih setiap janji firman-Mu. Anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan di dalam Amin, setiap amin, hidup amin, mereka, yang mengalami jalan buntu, Engkau adalah jalan, Engkau Ya, Allah yang Yesus. dahsyat, Engkau Ya, Allah yang dapat membelah bumi, Tuhan membelah laut, Ya, Tuhan. Allah yang meneguhkan iman Haleluya. kami untuk kami meraih setiap Haleluya. janji-janji firman-Mu. Haleluya. Itu nyata di dalam setiap Ya, kehidupan Tuhan. anak-anak-Mu yang tahu Amin. berharap dan bersandar kepada Engkau. Anak-anak-Mu yang di dalam kesusahan, Tuhan berikan penghiburan. Ya, Anak-anak-Mu mungkin yang saat ini ada di dalam Haleluya. kepenatan hati, Tuhan angkat beban mereka. Haleluya. Berikan kelegaan, berikan Tuhan kok yang dipikul itu ringan Tuhan, karena kami mau belajar Ya. kepada Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Angkat tanganmu dan terimalah berkat. Berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmania. Berkat yang dari Allah Bapa di sorga. Berkat yang dari Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal. Berkat dari Roh Kudus yang menyertai kita. Memberi kita kuasa, memberi kita kasih karunia, memberi kita damai sejahtera, memberi kita kekuatan dan kuasa untuk hidup berkemenangan. Menjadi saksi Tuhan, menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kita pulang dengan membawa berkat yang luar biasa ini. Dengan iman kita terima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati katakan amin.